Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Widianingsih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari praktikum pemrograman geospasial web acara yang pertama, yaitu di mana acara pertama ini membuat web menggunakan HTML, di mana struktur utama dari HTML terdiri dari doctype, tag HTML, tag head, dan tag body. Doctype di sini digunakan untuk mendefinisikan jenis tipe dokumen yang digunakan yaitu dalam bentuk HTML, dan kemudian terdapat juga tag HTML yang merupakan kerangka utama atau tempat utama untuk semua isi atau elemen yang ada di dalam website. Yang kemudian di dalam tag HTML terdapat juga tag head, di mana tag head ini berisi informasi yang ada di dalam web tetapi tidak ditampilkan di halaman web. Di sini terdapat meta charset UTF-8. Di sini digunakan untuk mengatur karakter berupa huruf dan juga angka yang akan ditampilkan di dalam web. Dan kemudian ini terdapat meta, name, dan konten digunakan untuk mengatur tampilan halaman web, di mana tampilan atau ukuran dari halaman web tersebut akan menyesuaikan dengan jenis perangkat yang digunakan untuk mengakses web tersebut. Dan kemudian terdapat juga titel berupa acara 1 HTML CSS, di mana titel ini akan tertampil di tab browser di sini. Dan kemudian terdapat juga tag body, di mana tag body ini berisi semua informasi atau elemen yang akan ditambahkan di dalam halaman web. Dan di dalam tag body ini terdapat juga tag main, di mana tag main akan menampilkan informasi-informasi penting atau informasi utama yang akan ditampilkan di halaman utama web. Di sini di dalam tag main terdapat judul berupa Kabupaten Magelang, di mana judul ini dituliskan menggunakan heading 1 di dalam tag H1, di mana heading ini digunakan untuk menuliskan judul ataupun subjudul sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Dan heading ini memiliki 6 jenis dari heading 1 hingga heading 6, di mana heading 1 ini memiliki ukuran font yang terbesar dan juga heading 6 memiliki ukuran font yang terkecil. Di mana di dalam tag H1 ini terdapat CSS yang digunakan untuk mengatur warna dari judul ini. Dan kemudian setelah judul terdapat juga subjudul yang dituliskan di dalam tag H3, di mana subjudul ini akan memiliki ukuran font yang lebih kecil dibandingkan dengan judul. Dan kemudian terdapat juga tag HR yang digunakan untuk membuat garis horizontal yang akan memisahkan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Dan kemudian dilanjutkan terdapat deskripsi, di mana suatu deskripsi akan dituliskan di dalam tag P, di mana tag P ini akan mengatur paragraf sehingga teks deskripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bagian dan akan memudahkan proses pembacaan. Dan kemudian terdapat juga tabel, dan untuk penyusunan tabel ini terdapat beberapa tag-tag penting seperti tag tabel, tag TR, dan tag TH. Tag tabel di sini terdapat border yang digunakan untuk mengatur garis tepi, dan juga width yang digunakan untuk mengatur lebar tabel, cell spacing yang digunakan untuk mengatur jarak sel, dan juga style yang untuk mengatur margin dari tabel. Di dalam tag tabel terdapat tag TR yang digunakan untuk membuat baris, di mana di dalam tag tabel ini terdapat 4 pasang tag TR sehingga baris yang ada di dalam tabel ini berjumlah 4. Dan kemudian di dalam tag TR terdapat tag TH yang digunakan untuk membuat kolom atau mendefinisikan kolom, di mana pada setiap tag TR ini terdapat 3 tag TH sehingga kolom dari tabel ini terdiri dari 3. Dan kemudian di dalam tag TR ini ditambahkan untuk style atau CSS untuk menambahkan background color di bagian baris, di mana baris yang ditambahkan warna atau background color hanya pada baris nomor 2 dan baris keempat, di mana tabel ini digunakan untuk menunjukkan jumlah penduduk yang dibagi ke dalam jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan, dan kemudian terdapat totalnya juga. Dan kemudian yang terakhir terdapat kecamatan, di mana list kecamatan ini, di mana kecamatan ini dituliskan menggunakan heading 4, dan list kecamatan ini dituliskan di dalam tag OL, di mana tag OL ini akan memberikan nomor yang berurutan di setiap list yang dimasukkan. Dan kemudian untuk menuliskan list setiap kecamatan ini dituliskan di dalam tag LI.
dan kemudian ditutup dengan tag main, tag body, dan tag HTML. Hasil pemrograman ini ketika di-run akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk judulnya berwarna merah dan subjudul memiliki ukuran lebih kecil. Dan kemudian ini untuk tabelnya terdiri dari 4 baris dan 3 kolom. Dan kemudian warnanya ada di baris kedua dan baris keempat. Dan ini untuk kacamatannya memiliki nomor di setiap barisnya. Dan kemudian untuk hasil dari pemrograman ini dapat diintegrasikan atau dihubungkan dengan Git, di mana Git merupakan sistem version control yang dapat digunakan untuk mengontrol kode script atau perubahan kode. Di dalam Git ini juga dapat memudahkan proses kolaborasi dengan orang lain dan juga di dalam Git ini contohnya terdapat jika kita melakukan perubahan kode, maka dapat juga diberikan keterangannya seperti ini, mengubah warna, mengubah tabel, dan kemudian akan tersimpan otomatis juga di dalam Git-nya. Dan Git ini juga dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan proyek. Apabila sewaktu-waktu proyek atau program ini hilang, maka tetap akan tersimpan dengan aman di dalam Git. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.